Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Ahmad Syabandi Al-Farisi, Fadil Muhammad Al-Kausar, dan Ahmad Sufyan Arifki. Kami akan menjelaskan materi tentang penyuluhan KUA yang terdiri dari materi pengertian penyuluhan KUA, metode penyuluhan KUA, dan apa faktor pendorong dan penghambat pembinaan penyuluhan di KUA. Materi pengertian penyuluh di KUA. Secara umum, tugas penyuluh adalah melaksanakan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan menyukseskan program-program pembangunan melalui pintu dan bahasa agama. Program yang terintegrasi dengan pemerintah yang menjadi tangan panjang untuk mensosialisasikan dan melaksanakan pembangunan hingga masyarakat paling bawah. Penyuluh di KUA sendiri terdiri dari penyuluh PNS dan non-PNS. Di KUA sendiri terdiri dari beberapa bidang dan setiap penyuluh memiliki bidangnya masing-masing, diantaranya keluarga sakinah, zakat, wakaf, pemberantasan buta huruf Al-Quran, kerukunan umat beragama, pemberantasan narkoba dan HIV, produk halal, serta pemberantasan aliran radikalisme dan aliran sempalan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Sufyan Arifki. Selanjutnya itu ada metode penyuluhan agama Islam. Metode di sini sebagai kafiat atau cara kerja dalam keseluruhan proses upaya untuk mewujudkan Islam yang sebenarnya dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Diperlukan suatu rumusan, cara yang bijaksana atau hikmah untuk mengantarkan kepada tujuan yang ingin dicapai. Jadi di sini ada 4 metode. Yang pertama yaitu metode binaan dengan lisan. Metode bilisan adalah suatu cara kerja yang mengikuti sifat dan potensi lisan dalam mengutarakan suatu pandangan, cita-cita, dan pendapat tentang suatu hal. Dan yang kedua ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab dalam pelaksanaan penyuluhan merupakan salah satu metode penyampaian dengan cara mendorong sasaran penyuluhan untuk menyatakan pendapat atau masalah yang dirasa belum dimengerti, dan penyuluh agama di sini sebagai penjawabnya. Lalu yang ketiga ada metode pembinaan dengan tangan atau biliyat. Metode biliyat adalah suatu cara kerja yang mengupayakan terwujudnya ajaran Islam dalam kehidupan pribadi dan sosial dengan mengikuti cara dan prosedur kerja potensi manusia yang berupa pikiran, hati, lisan, dan tangan ataupun fisik yang nampak dalam kebutuhan kegiatan operasional. Dan yang keempat ada metode tulisan. Naskah keagamaan dapat dituangkan dalam berbagai bentuk tulisan ilmiah, dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit. Pemilihan bentuk tulisan disesuaikan dengan sasaran pembaca yang dituju, sedangkan yang dimaksud dengan bentuk di sini adalah hasil akhir sebuah naskah keagamaan yang dapat diwujudkan dalam bentuk makalah, materi ceramah, penyuluhan agama, artikel maupun buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Muhammad Al-Kausar dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong dan penghambat pembinaan penyuluhan KUA. Yang pertama ada faktor pendukung, yaitu penyuluh agama masih mempunyai semangat pengabdian. Selanjutnya, yang kedua ada beberapa penyuluh yang merasa menikmati tugasnya sebagai seorang penyuluh, sehingga bukan menjadi beban bagi mereka. Yang ketiga ada kebanggaan tugas para penyuluh yang merasa mengemban tugas negara, sehingga dengan kondisi apapun mereka berusaha melakukan tugas tersebut. Yang keempat, adanya kompetensi lain yang dimiliki para penyuluh seperti menjadi dosen honorer, motivator, dan lain-lain, sehingga mereka masih dapat melaksanakan fungsi penyuluh agama meskipun dalam kondisi serba dalam keterbatasan. Yang kelima, kebutuhan masyarakat yang haus akan ilmu agama dan kegiatan keagamaan sehingga membuat penyuluh mudah diterima dalam menjalankan fungsinya. Yang terakhir, budaya toleransi antar umat beragama yang sangat kuat di Indonesia. Yang selanjutnya ada faktor penghambat kinerja penyuluh agama dalam melakukan pelayanan kegiatan keagamaan. Yang pertama ada penyuluh agama yang minder untuk tampil di muka umum sebagai penceramah ketika ada penyuluh agama yang lebih senior. Yang kedua ada keterbatasan fasilitas yang disiapkan oleh Kemenag. Yang ketiga ada tunjangan penyuluh agama dari tahun 2007 belum pernah naik, padahal untuk kebutuhan penyuluh ke lapangan dari tahun ke tahun sudah meningkat. Yang keempat ada para penyuluh tidak mempunyai target pembinaan keagamaan dari lokasi yang terlalu luas sehingga hasil pembinaan keagamaan di masyarakat belum jelas. Yang kelima,
Penyuluh agama di setiap kota-kota masih terbatas, sedangkan masyarakat masih memerlukan lebih banyak penyuluh agama. Yang keenam, penyuluh agama kurang memaksimalkan waktu untuk membina masyarakat sesuai tugas yang harus diselesaikan oleh para penyuluh, sehingga banyak waktu yang luang yang kurang bisa dimanfaatkan. Yang terakhir, ketidakjelasan arah fungsi teknis penyuluh di lapangan, sehingga para penyuluh agama lebih menjalankan fungsi penceramah dibandingkan sebagai pejabat fungsional pemerintah. Sekian dari materi dari saya dan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.